Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurhaliza. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membahas tentang etika dan bisnis. Latar belakang. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan, juga bisnis yang baik secara moral. Sasaran dan ruang lingkup. Ada 3, yaitu etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktik bisnis yang baik dan etis. Etika bisnis untuk menyadarkan masyarakat bahwa hak dan kewajiban mereka tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis manapun juga. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu usaha bisnis. Landasan teori. Pengertian etika dan bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Teori-teori etika bisnis. Teori hak. Jenis teori ini mengakar pada deontologi. Hak menyangkut martabat manusia sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral, terutama keutamaan memandang cara orang bersikap, seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkannya bersikap baik secara moral. Pendekatan stakeholder. Stakeholder adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh perusahaan. Pembahasan. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Satu hal yang cukup krusial terkait etika yakni bagaimana perusahaan mempraktikkan. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika dalam berproduksi sejak dari kegiatan mengorganisasi faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen. Semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya alam dikenal dengan kesetaraan kesempatan kerja, equal employment opportunity, yaitu tidak adanya diskriminasi dalam penghargaan berdasarkan ras, warna kulit, ataupun agama, jenis kelamin, serta asal-usul negara. Hal ini merupakan hak asasi setiap manusia sehingga berlaku dimanapun secara universal. Etika utilitarianisme adalah suatu etika yang berangkat dari konsep utilitarianisme, berupa aktif normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Penutup. Kesimpulannya, sebagai manusia kita memiliki hak dan kewajiban mendapatkan hak dan melakukan kewajiban dengan etika yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itu diberlakukanlah etika dalam berbisnis. Saran: berbisnislah sesuai dengan etika yang berlaku karena bisnis yang beretika membawa dampak baik pada kita, konsumen, dan bisnis itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.